Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi, 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 semangat pagi. Kalau ibu bilang apa kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba bisa ya, sekali lagi. Oke, ibu ulang ya. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga kalian semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Putri Indasari, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dari Prodi PGSD. Ya, ada yang tahu nggak hari ini kita akan mempelajari apa nih? Nggak tahu ya. Hari ini sebelumnya Ibu mau nanya nih, apakah kalian tadi pagi sarapan? Apakah kalian sudah makan siang? Atau apakah kalian sudah makan malam? Ya, semuanya itu coba disebutnya apa jika kalian makan itu? Ya, itu semua disebutnya proses sistem pencernaan pada manusia. Ya, kali ini kita dan Ibu akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Oke, sudah kebayang ya sama kalian gimana nih proses sistem pencernaan pada manusia, gitu ya. Oke. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, coba nih sebelum masuk ke materi, Ibu mau tes semangat paginya dulu nih. Oke, kalau Ibu bilang tepuk semangat, kalian jawabnya semangat, semangat, gitu ya. Coba Ibu ulangi lagi ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, ya sudah semangat ya untuk belajar hari ini nih. Pasti penasaran nih kalian bertanya-tanya, apa sih dan bagaimana sih proses sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia? Tuh ya, pasti kalian penasaran ya. Nah, proses sistem pencernaan ini terdapat di kelas 5 pada tema 3 dan subtema 1 gitu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita ada pembahasan materi terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian sistem pencernaan manusia. Kemudian ada fungsi sistem pencernaan manusia. Dan yang ketiga ada proses sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini nih teman-teman yang akan kita bahas untuk materi hari ini, gitu ya. Oke, di sini ada kompetensi dasar yang teman-teman harus ketahui. Pada kompetensi dasar 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Kemudian, pada kompetensi dasar 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Oke teman-teman, nih di sini ada tujuan pembelajaran agar teman-teman nggak bingung nih,
kita hari ini akan belajar apa aja sih, akan bahas apa aja sih gitu ya. Nah, di sini ya, Ibu cantumkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa dapat memahami materi sistem pencernaan manusia. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa dapat memahami proses sistem pencernaan manusia. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Kalian sudah kebayang kan kita akan belajar apa aja? Ya, oke. Ya, nah di sini Ibu tanya nih, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya, kalau kalian sudah siap, coba gimana tadi tepuk semangatnya? Oke, Ibu kasih tahu lagi ya. Kita tepuk semangat dulu sebelum mulai pembelajaran. Ya, tepuk semangat. Semangat. Oke, kayaknya kalian udah pada semangat nih ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, udah siap ya untuk memasuki ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama ini ada pengertian sistem pencernaan manusia. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan manusia? Ya, sistem pencernaan manusia adalah organ-organ yang terdiri dari mulut hingga anus, serta berfungsi untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Dengan adanya sistem ini, tubuh bisa menyerap nutrisi yang didapatkan dari makanan. Sebagai sebuah sistem, setiap organ pencernaan saling bekerja sama untuk mengolah makanan. Nah, jadi teman-teman sudah tahu nih pengertian dari sistem pencernaan manusia. Itu tadi disebutkan adanya proses mulai dari rongga mulut hingga anus. Nah, itu ya teman-teman yang ada di dalam tubuh kalian. Nah, jadi sistem pencernaan ini bisa kita ketahui ketika kalian memulai prosesnya ketika makan gitu ya, makan nasi atau makan yang lainnya. Nah, itu namanya disebut dengan proses sistem pencernaan ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi sistem pencernaan. Ini fungsi yang pertama nih teman-teman, ada rongga mulut ya. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa organ yang berperan dalam proses pencernaan seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian gigi ini berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Oke, jadi kalian tahu nih fungsi rongga mulut nih untuk apa di dalam sistem pencernaan ini. Nah, jadi fungsinya rongga mulut ini adalah untuk mengunyah makanan teman-teman. Jadi dibantu dengan menggunakan gigi, kemudian lidah dan juga kelenjar ludah gitu ya teman-teman. Nah, ini kita di dalam rongga mulut ini makanan akan menjadi halus dikunyah gitu ya. Kemudian fungsi yang kedua ini ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini atau yang sering disebut dengan esofagus merupakan penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di saluran pencernaan ini tidak terjadi proses pencernaan apapun. Proses yang terjadi di kerongkongan hanyalah gerakan peristaltik, yakni gerakan mendorong makanan dari mulut menuju lambung. Oke, jadi kerongkongan ini adalah proses melewati makanan aja gitu ya teman-teman. Nah, dari mulut yang sudah
Dikunyah, proses makanannya mulai dari mulut yang sudah halus kemudian menuju ke kerongkongan dan akan menuju ke lambung. Nah, yang ketiga ini ada lambung. Lambung merupakan organ yang berbentuk kantung besar dan terletak di perut sebelah kiri. Pada organ ini banyak terdapat asam lambung dan berbagai enzim yang berfungsi untuk memecah molekul makanan. Nah, dari makanan yang sudah dikunyah melalui rongga mulut kemudian masuk melalui kerongkongan dan memasuki ke lambung, itu makanannya akan menjadi seperti cairan enzim gitu ya, atau molekul-molekul enzim gitu ya teman-teman, ketika sudah memasuki lambung tersebut. Nah, oke, selanjutnya di sini ada usus halus. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau disebut dengan duodenum, usus kosong disebut dengan jejunum, dan usus penyerap disebut dengan ileum. Usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan ke dalam darah dan proses pencernaan yang paling panjang. Nah, kenapa sih di usus halus ini terjadi prosesnya sangat panjang gitu ya? Nah, bisa teman-teman ketahui juga karena tadi di usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian teman-teman ya. Ada yang usus 12 jari, ada usus kosong, dan juga ada usus penyerap. Nah, jadi di dalam usus halus ini proses pencernaan makanan lumayan cukup panjang gitu ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya di sini ada usus besar ya. Makanan yang tidak bisa diserap di usus halus maka akan masuk ke dalam usus besar dan menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Nah, selain itu juga di dalam usus besar berfungsi untuk menyerap kembali sisa air yang masih terdapat dalam makanan. Oke, jadi di dalam usus besar ini adalah penampungan sisa-sisa makanan yang nantinya akan diolah menjadi sebuah feses gitu ya, teman. Nah, oke nih, yang terakhir, sistem pencernaan disebut dengan anus. Ya, pada anus ini, feses yang sudah terbentuk dan terkumpul lewat usus besar selanjutnya akan masuk ke dalam rektum. Perlu diketahui, rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir dan mengarah ke anus. Nah, apabila rektum telah penuh, ini akan memicu otot sphincter untuk melakukan pembuangan feses melalui anus. Nah, jadi teman-teman, ketika makanan sudah menyerap di usus besar gitu ya, sudah menjadi kotoran berupa feses, nah kemudian kotoran tersebut akan berlangsung melalui anus. Nah, melalui anus ini akan dibuang kotorannya gitu ya teman-teman. Nah, seperti kalian ketika BAB di pagi hari atau di malam hari, nah itu proses pembuangan makanan dari apa yang kalian serap gitu ya. Nah, di sini ibu punya video proses pencernaan sistem manusia. Oke, bisa kalian simak dan pahami video tersebut ya. Nanti bakal ada pertanyaan di akhir pembelajaran ini. Oke, selamat menyimak. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi,
menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Nah, bagaimana nih teman-teman ketika kalian sudah menyimak video pada proses pencernaan manusia tersebut? Ya, kalian kebayangkan bagaimana tubuh kita mengolah makanan ketika kita selesai makan gitu ya. Nah, kalian nih ketika makan stroberi misalnya gitu ya, kalian kebayang, oh iya, stroberi ini dari rongga mulut gitu ya, dikunyah, dibantu dengan gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah, kemudian menjadi halus. Nah, kemudian stroberi tersebut akan masuk ke dalam kerongkongan, dan di kerongkongan itu akan menuju ke lambung, dan di dalam lambung akan menjadi proses enzim gitu ya, dalam molekul-molekul enzim itu. Nah, kemudian dari lambung menuju ke usus halus, yang dimana usus halus tersebut prosesnya lumayan cukup lama karena banyak ya. Usus halus tadi tuh terbagi menjadi 3 bagian, dan kemudian dari usus halus menuju ke usus besar. Nah, di dalam usus besar itu stroberi akan menjadi feses gitu ya, sudah diolah menjadi kotoran gitu ya. Nah, dari usus besar tersebut bisa masuk ke dalam anus terakhir kita, pembuangan dari usus besar ini, pembuangan kotoran yang melalui anus. Nah, jadi kalian kebayang nih ketika makan sesuatu, oh iya prosesnya kayak gini. Nah, gitu ya teman-teman. Semoga kalian paham ya mengenai materi proses pencernaan, sistem pencernaan pada hari ini gitu. Oke. Nah, tadi kan sudah mendengarkan pembahasan Ibu. Kalian juga sudah menyimak proses sistem pencernaannya juga. Nah, di sini Ibu punya hadiah nih ya. Apa tuh Bu kira-kira gitu ya. Nah, hadiahnya ini adalah berupa penugasan. Ya, penugasan nggak susah kok gitu. Penugasannya ini terkait video yang telah kalian simak tadi mengenai proses sistem pencernaannya. Nah, coba nih lihat soal nomor 1. Ada pertanyaan, berapa lama proses mengunyah makanan dalam mulut manusia? Nah, berapa lama ya kalian pasti tahu kan karena tadi sudah nyimak. Nah, kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya, boleh nanti ditulis jawabannya melalui kolom yang di bawahnya yang berwarna putih. Kemudian yang pertanyaan kedua, berapa lama makanan didorong dan diremas dalam kerongkongan? Oke, berapa ya? Kalau misalkan kalian menyimak video pasti tahu nih jawabannya ada di video. Nah, ini juga sama yang pertanyaan ketiga. Berapa lama proses lambung ketika menyimpan makanan? Ya, gampang kan? Oke, pertanyaan terakhir. Berapa panjang usus kecil pada sistem pencernaan manusia? Nah, ini usus kecil yang terdapat dalam usus halus ya. Ada berapa coba? Kalau misalkan kalian menyimak video tadi pasti kalian tahu semua jawabannya. Oke, gitu ya. Nah, kita sudah
di ujung nih pembelajarannya sudah mau berakhir. Gimana teman-teman, bakal sedih atau senang gitu ya? Alhamdulillah sudah berakhir pembelajarannya ya. Gimana nih ya, mungkin ibu akan mereview untuk pembelajaran hari ini agar kalian ingat gitu ya ketika setelah belajar hari ini. Nah, yang pertama kita tadi sudah membahas mengenai pengertian dari sistem pencernaan. Ya, pengertiannya yaitu pengertiannya sistem pencernaan pada manusia itu mulai dari rongga mulut sampai anus. Kemudian akan dicerna makanannya dan akan berakhir menjadi sebuah feses ya. Kemudian fungsi sistem pencernaan itu ada 6. Yang pertama ada rongga mulut, kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, kemudian yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang keenam ada anus. Nah, itu semua tadi sudah ibu review setelah menyimak video ya. Proses-prosesnya sudah ibu jelaskan. Nah, jadi kalian bisa mengetahui secara mendalam gitu ya tentang sistem pencernaan ini. Nah, di sini ibu ada referensi dari buku pedoman guru dan juga buku pedoman siswa gitu ya, tema 3 kelas 5 untuk kalian mempelajari lebih lanjutnya. Kemudian ada sumber bahan referensinya juga dari yang lainnya seperti internet gitu ya. Nah, ya sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, coba ibu mau tes semangatnya dulu nih. Apa masih semangat? Ya, coba tepuk semangat. Semangat ya. Oke, baik, kalau semangat ya dari awal sampai akhir masih semangat. Oke, kalau gitu ibu tutup aja ya. Thank you, semangat semuanya. Jangan lupa untuk mempelajari materi yang telah dipelajari hari ini dan mengingatnya dalam proses pencernaan tuh ada apa aja gitu ya. Oke, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.